Untuk itu, saudara wali nagari beserta perangkat wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada nantinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada para penyelenggara pilkada serentak pada setiap tingkatan, rekan-rekan para prajurit TNI, Polri dan masyarakat Pasaman yang telah sukses melaksanakan tugas penyelenggaraan pilkada serentak dan pelantikan wali negara terpilih dengan aman, damai dan tertib. Saya atas nama Bupati Pasaman mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras dari kita bersama, sehingga proses pemilihan sampai pada pelantikan hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kepada para camat untuk segera melaksanakan serah terima jabatan wali nagari dan pelantikan ketua tim penggerak PKK nagari di masing-masing kecamatan. Sesuai dengan situasi sekarang, kalau perlu besok sudah menyiapkan pelaksanaan di masing-masing nagari. Bapak dan Ibu, khususnya kepada wali nagari yang baru saya lantik, saya ingatkan, saya tegaskan, saya perintahkan untuk betul-betul nanti kepada panitia, saya minta untuk mengkopi semua fakta integritas yang dibacakan tadi dan diserahkan kepada seluruh wali negara yang baru dilantik, dibaca setiap saat. Antara lain yang perlu saya tegaskan, melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa pilih-pilih. Jangan membeda-bedakan, ini orang sana, ini orang datang. Ini tidak satu adat. Untuk di Sumatera Barat, hanya di Pasaman yang seperti ini dan Pasaman Barat. Oleh karena itu, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih-pilih. Semua masyarakat adalah masyarakat wali nagari. Tidak ada pilih-pilih. Yang pertama, Iko dulu yang memilih awak. Iko dulu tidak jawab. Sekarang tidak ada lagi. Semuanya sudah sama masyarakat nagari. Pengalaman yang lama, jorong saja, apalagi wali nagari. Saya ingat waktu memilih orang yang mau dapat raskin, yang dekat dengan dia dapat, yang jauh tidak ada keluarga tidak dapat, yang kaya pun dapat. Apa itu dekat dengan wali nagari, dengan jorong. Sekarang Bapak dan Ibu, terutama wali nagari, tidak ada lagi zaman sekarang yang demikian. Ini harus diperhatikan, karena nanti
ada fakta integritas nomor 9 yang akan saya bacakan terakhir. Yang kedua, meningkatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Jangan Anda mengharapkan akan kaya jadi wali nagari. Saya saja jadi bupati sudah 9 tahun. Tidak pernah ada niat untuk mencari, untuk mendapatkan hal-hal yang insya Allah tidak halal. Wali nagari sekarang tidak sama dengan dulu. Wali nagari sekarang anggarannya sudah 2,5 miliar. Ada yang 3 miliar 1 tahun pemberian dari pemerintah yang dikelola oleh wali nagari. Banyak yang masuk penjara, ada yang masih lari, ada yang masih bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan sampai hari ini belum selesai. Saya akan sumpah saudara nanti, apabila yang saya lantik sekarang ini melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta integritas yang ke-9. Berat tanggung jawab saudara. Uang yang Anda kelola lebih besar dari uang camat. Camat anggarannya hanya 500 juta, paling banyak. Sedangkan saudara-saudara ada yang 3 miliar, ada yang 2,5 miliar. Mudah-mudahan ini akan jadi perhatian saudara, bahwa uang itu semua adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hak saudara sudah ada, honor saudara sudah ada. Jangan diambil hak rakyat. Percayalah, tidak akan selamat bagi Anda dan saudara-saudara yang berbuat tidak baik. Yang ketiga, tidak melakukan korupsi 1% pun. Tidak akan melakukan kolusi. Kolusi berarti bekerja sama dengan rekan-rekan untuk berbuat tidak baik. Nepotisme di dalam jabatan. Jangan. Tidak waktunya lagi sekarang. Percayalah, Pak Wali yang baru, saudara-saudaraku, saya saja sebagai Bupati Pasaman sudah 4 kali dipanggil sidang di pengadilan karena ada anggota kita yang terlibat tipikor. Saya sebagai Bupati 4 kali, mula-mula dianggap saya ikut. Mereka menyatakan saya membagi-bagi pekerjaan. Alhamdulillah tidak terbukti. Apalagi Anda, saudara, hanya sebagai wali nagari, akan diburu, dikejar-kejar oleh masyarakat masing-masing. Apalagi masih kalau juga saudara-saudara berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khusus kepada ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Nagari, saya sengaja mengikutkan Anda ibu-ibu sekalian dalam acara ini, supaya ibu-ibu betul-betul mendukung pelaksanaan tugas wali nagari. Wali nagari, kita harus bangga. Tapi wali nagari, jangan ada harapan akan lebih sejahtera, lebih kaya daripada biasa-biasanya.
Harus maklum ibu-ibuku, keluarga-keluarga kami semua, ibu-ibulah yang akan mengingatkan suami-suami sebagai wali nagari. Biasanya akan lebih kuat, lebih mantap dan lebih yakin apabila suami diingatkan oleh ibunya daripada suami diingatkan oleh bupati, mungkin polisi, tentara atau jaksa. Tapi apabila ibunya yang mengingatkan, insya Allah, tanyalah kepada kami semua laki-laki, akan lebih percaya, yakin dan takut kepada istri masing-masing kalau itu sudah diingatkan oleh ibu masing-masing. Bersikap transparan, jujur, objektif, akuntabel di dalam melaksanakan tugas, tertib, disiplin. Kalaulah kita mau berbagi perasaan di seluruh Indonesia, yang ikut apel pagi sebagai bupati dan wali kota tanpa henti setiap hari sudah saya contohkan di Pasaman. Alhamdulillah berhasil. Saya tidak pernah tidak apel pagi. Harus disiplin, harus jujur. Ada kepala dinas, ambo baru pulang jam 2 tadi malam Pak, minta maaf tidak satu apel. Wali nagari tidak demikian. Jam 4 subuh pun pulang dari masyarakat. Pada jam kantor masuk bapak-bapak sekalian. Percayalah, Anda akan bangga dan bahagia. Bukan karena kaya dan mewah, tapi Anda akan bahagia apabila dihargai oleh masyarakat sebagai panutan. Jujur, jangan ada lagi seperti selama ini. Seorang wali nagari duduk di kedai, orang sudah mulai sholat Jumat, maghrib, sudah azan, bahkan ada yang main domino. Untuk ke depan insya Allah mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. 6. Dalam pelaksanaan tugas akan menghindari pertentangan. Tidak dikatakan pertentangan dengan siapa, kapan dan di mana. Tapi dalam melaksanakan tugas tidak akan terjadi pertentangan, baik antara kita dalam rumah tangga, kawan sekerja, anak buah, ataupun pimpinan. Tidak terjadi pertentangan, tapi musyawarahlah supaya tugas terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, memberikan ketauladanan kepada bawahan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau ada pakaian dinas wali nagari, pakaian dinas. Sebaiknya ikuti apa yang ada aturan di camat, apa yang ada aturan di Pemda Pasaman. Apa salahnya wali nagari menyiapkan pakaian dinas? Kalau Senin Selasa coklat, kalau Rabu putih bajunya, kalau Kamis batik, kalau Jumat koko, kalau Sabtu dan Minggu libur. Kalau di Pemda, di nagari terserah Pak Wali Nagari masing-masing. 8. Akan menindaklanjuti setiap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja saya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Tidak ada lagi wali nagari yang melarikan diri. Tidak ada lagi insya Allah wali nagari yang melepas tanggung jawab. Tidak ada lagi wali nagari yang dibenci oleh masyarakatnya. Bina rekan-rekan kita, apakah itu jorong, apakah itu perangkat nagari, bina dengan baik. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, musyawarahkan, dan jangan lupa kerjasama. Ini mama, alim ulama, cadik pandai, tokoh masyarakat di negari masing-masing. Selama ini, insya Allah, kalau ada hal-hal di negari yang terjadi, pemerintah daerah akan tetap berusaha sekuat kemampuan untuk menyelesaikannya. Kecuali hal-hal mengenai korupsi, itu tidak ada alasan untuk kita dan siapapun untuk melindungi kita dari jeratan hukum. Yang kesembilan, yang terakhir, yang harus didengar apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas 1 sampai 8, saya bersedia diberhentikan dari jabatan saya sebagai wali nagari tanpa tuntutan apapun juga. Jadi ini sudah ditandatangani oleh perwakilan saudara Rica Fandi, wali nagari Durian Tinggi. Ingat saudara-saudara, yang 8 tadi sudah saya bacakan, dan ini sudah akan saya fotokopi dan saya bagikan kepada Anda. Kalau Anda saya berhentikan hari ini, baca saja yang 8 ini. Oh maya awak salah, awak lebih pada solai, awak adu didangar saksi-saksi lain, awak adu nado lain daripada pemeriksaan inspektur atau inspektorat. Tapi yakinlah, setiap saat Anda tetap diteliti oleh dinas terkait di Kabupaten Pasaman. Terakhir, situasi COVID-19 di Indonesia, khusus Sumatera Barat, khusus di Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah, dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat, Pasaman nomor 1 teraman. Hidup Pasaman. Nomor 2 Mentawai. Nomor 3 Sijunjung. Nomor 4 sampai 19 masih merah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, percayalah, banggalah wali negara yang sekarang. Selama 5 bulan kita di Pasaman ini COVID-19, baru pelantikan hari ini, baru acara sekarang yang saya perintahkan untuk dilantik di sini, dihadiri oleh semua umat yang mau datang, tapi dengan perintah pakai masker, cuci tangan, atur jarak, tidak berkerumun. Makanya tadi Bapak-bapak sekalian, para hadirin undangan yang berbahagia, terima kasih saya khususnya kepada rekan-rekan kita Polri, TNI yang telah mengamankan Kabupaten Pasaman
5 bulan terakhir ini sampai hari ini kita paling hebat, paling bagus. Saya turun ke lapangan, mungkin kawali nagari baru sekali ko kita langsung bisa mengecek. Salah mau ko belum. Tapi Anda beruntung yang 20 sampai ulang wali nagari. Awak malapian kasam gini kok, menyampaikan isi hati. Insyaallah Tuhan memberikan petunjuk, diterima oleh Anda sekalian. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendampingi suami. Banggalah, patuhlah kepada suami, binalah anak-anak supaya anak-anak kita seluruhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak dan Ibu, minta maaf terutama keluarga kami yang hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan ikulah adalah langkah-langkah untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh 62 nagari se-Kabupaten Pasaman. Yang sudah definitif dengan Anda sekalian baru 37, 25 lagi masih PLT atau pejabat. Insyaallah waktu depan akan kita angkat. Yang paling penting, wali nagari yang dilantik hari ini seluruh Indonesia, seluruh Sumatera Barat, hanya Pasaman yang melantik hari ini. Kenapa tidak? Bersyukurlah wali nagari yang dilantik hari ini. Kalau saja pemilihan terlambat dari tanggal 9 kemarin, tanggal 10 pagi kita sudah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri. Pemilihan kepala desa se-Indonesia ditunda sampai selesai COVID. Saya bertanggungjawabkan, kami kemarin Pak sudah pemilihan. Kalau demikian, berbahagialah Pasaman dilantik tanggal hari ini dan dipilih tanggal 9 kemarin. Lihatlah suratnya yang ada di Asisten 1, suratnya yang ada di Kepala Dinas Pemberdayaan. Ada perintah dari Menteri, seluruh Indonesia yang belum selesai pemilihan wali nagari tanggal 10 stop sampai dengan COVID-19. Ini adalah berkat doa ibu-ibu wali nagari tercinta dari Bapak Wali Nagari. Oleh karena itu, berbahagialah hari ini. Nikmatilah kebahagiaan ini. Laksanakanlah apa yang sudah diteken, ditandatangani tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.